Saksikan dan antara BUMN Performance Report bersama saya Andi Shalini. Dan kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Direktur Utama BTN Bapak Nixon LP Napitupulu. Pak Nixon, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi sempat dimention juga terkait dengan balai dan tentunya kita tahu BTN memiliki inisiatif yang cukup ciamik ya Pak. Ada balai, kemudian balai Korpora BTN. Kita ingin tahu seperti apa Pak next chapter dari langkah-langkah ataupun inisiatif ini? Ya, jadi yang udah pasti pertumbuhan layanan konvensional ini pasti akan stagnan nih. Maksudnya kayak jumlah cabang itu akan lebih nggak akan berkembang banyak lagi lah. Tapi yang akan berkembang adalah electronic channel atau digital channel yang harus semakin diperbesar. Kedua, digital channel kemana harus ngikutin lifestyle. Itu kata kuncinya gitu. Bisa tadi fashion, kuliner, kemudian katakanlah travelan, everything lifestyle, olahraga, dan seterusnya. Kita baru mulai aktif, nyoba-nyoba juga lumayan berhasil di olahraga gitu ya. Kita lagi cari olahraga lain lagi. Nah, mudah-mudahan juga nanti habis ini kita mau bersama, kita kan baru punya subsidiaries, namanya Bank Syariah Nasional, nanti akan coba bangun apa yang kita sebut halal fair yang paling bagus di Jakarta. Kedepannya mau gimana? Menurut saya ya pasti semua bank akan berusaha menginjek transaksinya, layanannya dengan lifestyle atau aktivitas dari customer-nya. Ya, termasuk tadi lifestyle, termasuk nanti korporasinya gitu ya. Kita pasti akan injek itu. Kemudian contoh nih, kita lagi garap satu institusi agama di Indonesia. Nanti tempat sumbangannya dan lain sebagainya kita akan digitalkan. Cash manajemennya jadi satu sehingga dia bisa online, bisa lihat gitu ya. Kemudian juga saat yang sama kita juga akan tawarkan KPR buat pegawainya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita bikin satu package transaksi bersama dengan package kebutuhan nasabah korporasinya. Nah, pasti kedepannya akan gitu semua perbankan layanannya gitu ya. Jadi bukan lagi produk yang dijual, tapi yang kita tawarkan adalah package solusi lewat digital yang pas dengan masing-masing korporasinya. Artinya BTN memanfaatkan data dan juga analitik untuk bisa menyesuaikan layanan kepada kebutuhan nasabah juga ya Pak ya? Sangat, sangat. Sekarang kita punya divisi namanya data management gitu ya. Data management itu tiap hari kasih saya data potensial yang bisa di top up, potensial yang masih bisa grow, gitu-gitu dia ada deh. Nih, ini datanya terus berkembang. Transaksi yang paling sering terjadi, transaksi yang udah mulai ditinggalkan, kayak gitu-gitu. Nah, ini kita terus monitor dan memang kita harus ngikutin terus perubahan yang terjadi di masyarakat ini. Sejauh ini Pak, dengan adanya balai, seberapa besar kontribusinya bagi penambahan jumlah nasabah, kemudian penyaluran kredit, dan ke depan ditargetkan akan seperti apa Pak, didorong lagi? Kita akhir tahun ini pengen 3,6 juta user, Mbak. Hari ini udah di atas 3 juta, jadi saya yakin Desember 3,6. Ini kan baru 1,5 tahun ya. Kemudian akhir tahun depan pasti di atas 5 juta gitu ya. Dan memang udah kalau kita ngeliat 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, sebulan 200.000 new usersnya. Luar biasa kan, begitu buka online onboarding tuh sebulan bisa 200.000. Luar biasa. Kalau di kredit kita setiap tahun tuh 220.000 sampai 280.000 lah kira-kira. Jadi setiap hari kerja di BTN tuh mengakadkan KPR itu 1.000 setiap hari kerja. 1.000 rumah kita deliver ke masyarakat setiap hari. Nah, yang kita lagi mau rubah memang ada berapa bisnis proses di KPR ini yang mesti lebih simpel lagi, lebih digital lagi. Karena kami mimpinya dari 5 hari jadi tinggal 3 hari bisnis proses di KPR. Yang belum bisa nih memang harus ketemu notaris, itu mesti. Kedua, melihat agunan, lihat rumah, itu juga. Nah, itu yang belum bisa kita reduce supaya bisa lebih cepat. Tapi kalau udah bisa 3 hari aja, itu udah oke banget. Karena best practices di berbagai tempat, kalau mortgage,
Beda dengan KTA, KTA 1 hari mungkin bisa ya. Tapi kalau mortgage itu karena ada unsur agunan yang mesti dilihat, ya unsur rumahnya gitu, yang mesti dicek oleh si pembeli maupun oleh bank. Nah itu kita harus menuju bisa 3 hari bisnis proses deal done dan clean. Dipersingkat ya Pak, dari sekitar 5 hari Betul. jadi 3 hari. Karena itu udah jadi kebutuhan orang. Orang nggak sabar. Makin kesini kan orang makin nggak sabar. Everything mesti cepat, bagus, murah. Maunya kan gitu tuh orang-orang sekarang. Dan itu yang disesuaikan oleh BTN ya Pak? Betul. Dengan kondisi yang sangat dinamis ini. Betul. Pak Nixon, kita tahu BTN ini kan dikenal juga sebagai bank yang DNA-nya ini cukup kuat pada sektor perumahan. Tapi tentunya kita ingin mengetahui lebih dalam bagaimana upaya BTN untuk mungkin lebih dekat dengan masyarakat dan juga lebih berdampak luas bagi masyarakat Indonesia. Ya, memang dulu kita dikenal sebagai bank yang melayani perumahan di segmen bawah, ya, menengah bawah, dan itu dulu terkenal Perumnas sama BTN, rumah-rumah seperti itulah. Hari ini juga masih kredit program dengan pemerintah kita yang paling besar menjalankannya. Sepertinya tahun ini kalau 350.000 kuota dari Kementerian Perumahan, jadi tahun ini kuotanya itu 350.000 gitu ya. Kita menargetkan 75% sampai 80% itu di BTN. Kira-kira tinggal dikalikan aja dari 350.000. Emang ini lot lah di Indonesia gitu ya. Dari mulai nyiapin rumah, sampai rumah jadi, sampai deliver. Kerjasama sama developer, kontraktor, notaris, KJPP, dan seterusnya. Nah, hari ini memang pemerintah dengan program 3 jutanya rumah, kita sampaikan bahwa kalau government punya 350.000 programnya, tambah usaha swadaya, tambah yang komersial di masing-masing bank, hitungan kami sih bisa 600.000, 700.000 rumah setahun. Ya kan, di luar kalau ada investor asing masuk lagi gitu ya. Nah, yang menarik hari ini memang banyak perubahan-perubahan, Mbak. Satu, yang beli rumah semakin milenial, semakin muda. Data statistiknya gitu. Kedua, kelompok perempuan ini juga sekarang menarik untuk dilayani dengan baik, karena angkanya pelan tapi pasti, yang akad rumah dengan gender wanita itu semakin membesar. Ya, sekarang tuh udah 33%, sepertiga akad itu dilakukan oleh perempuan. Dan dulu kan perempuan beli rumah tuh ikut suami ya. Hari ini banyak belum menikah juga udah akad rumah. Itu juga sesuatu, ya itu sesuatu yang berubah juga di masyarakat kita gitu ya. Nggak tahu kenapa, tapi investasi di rumah sebelum menikah itu juga kalau dibilang milenial nggak mikirin, ternyata angkanya begitu tuh, gitu ya. Malah seru juga gitu ya. Apakah dia buat investasi, apakah dia buat ditinggalkan, itu motifnya beda-beda. Nanti kita lihatlah. Nah, yang berikutnya lagi yang kita mau bantu pemerintah selain tadi 3 juta rumah adalah kita lagi masif dengan Kementerian PKP, dengan Tapera, dengan ekosistem perumahan, mendorong perumahan di tengah kota, urban. Ya kan, pemerintah, Perumnas, kantor BUMN, dan Antara ini lagi bangun satu program misalnya TOD. Nah, kita punya satu proyek TOD bersama Perumnas yang bagus adanya di Depok. Kalau Sasa pernah main ke Depok, stasiun Depok, itu di atasnya ada apartemen. Dulu ketika diintroduce tuh harganya 300-400 jutaan tuh. Itu di stasiun kereta sehingga dia nggak ada kos lagi ke stasiun. Di belakang stasiun kereta itu UI. Langsung ada rumah sakit UI. Jadi ada hospital dekat, di depannya ada mall seberangnya. Ada jembatan, ada Depok Mall, ada Detos, ada apa segala macam, ada berapa mall tuh di daerah situ. Dan itu sangat laku. Jadi urban menurut saya hari ini yang mesti kita bangun adalah karena kalau orang urban kaum mudanya kan nggak milih rumah yang gede, mereka tahu diri itu mahal. Tapi yang mereka pilih adalah yang integrated dengan transportasi. TOD tadi. TOD, Transportation Oriented Development. Nah, itu bisa dengan stasiun kereta, MRT, LRT, stasiun bus, dan sebagainya. Nah, sehingga mengurangi kos mereka dari rumah ke pusat transportasi. So, dia bisa jalan kaki atau integrated malah.
gitu ya. Nah ini yang mau kita kembangkan di perkotaan. Dan dengan berbagai upaya-upaya yang tengah dilakukan BTN, tentu kita ingin mengetahui lebih lanjut juga, Pak, seperti apa target-target yang ingin dicapai dalam 1 hingga 3 tahun ke depan. Apalagi kita tahu juga dari pemerintah ada insentif PPNDTP yang Pak diperpanjang hingga akhir tahun 2025. Iya, pasti 350.000 gitu ya. Tapi kami juga ingin memperluas, kami lagi ngusulin ke Tapera, Kementerian PKP, boleh nggak KPR subsidi ini nggak cuma beli rumah baru, tapi KPR subsidi ini juga menjalankan how to democratize kepemilikan rumah ke seluruh orang Indonesia. Itu satu. Kedua, bagaimana kita membuat rumah nggak layak huni jadi layak huni. Itu juga PR yang gede loh sebenarnya. Nah, saat ini KPR subsidi hanya berlaku bagi pembelian rumah baru. Tapi kan kalau kita lihat di Indonesia, ada 19 juta rumah, ada tapi nggak layak huni. Satu. Dan di perkotaan jumlahnya banyak. Di Jakarta aja kalau saya baca 1,7 juta rumah di Jakarta nggak layak huni untuk berbagai-bagai alasan. Gitu ya. Bisa karena ukurannya, bisa karena sirkulasi udara, bisa karena MCK-nya nggak jelas, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita dengan limit yang sama kalau beli rumah, katakanlah kalau di Jabodetabek 185 juta, ini kita kasih buat orang Jakarta untuk merenovasi rumahnya. Kan jadi layak huni. Walaupun di gang tapi jadi lebih rapih. Gitu ya. Nah, ini juga lagi kita usulkan. Sehingga Jakarta misalnya, atau Surabaya, atau Medan, atau Semarang, kota-kota Indonesia besar yang memiliki persoalan rumah tidak layak huni, Pemdanya kebantu rumahnya jadi lebih rapi dengan skim yang sama. Kedua, sekarang ada lagi KUR perumahan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Ini juga instrumen baru. Kan selama ini banyak pedagang dapat KUR buat modal kerja. Itu udah jalan, bagus, gitu ya. Tapi dia nggak punya kredit buat bangun rumah di atas tokonya atau di samping tokonya, atau dia bangun rumah sekaligus toko. Itu yang nggak ada. Gitu ya. Itu butuh kebutuhan baru. Nah, pemerintah, Kementerian Perekonomian, PKP, dan Kementerian Keuangan bersama industri diskusi, akhirnya keluarlah KUR perumahan sampai 500 juta rupiah. Ini bisa buat beli, bangun, atau renovasi. Nah, mudah-mudahan cara-cara kreatif baru ini membantu baik itu wira swasta, pegawai berpenghasilan tetap, dengan cepat bisa memiliki rumah yang layak huni. Karena kita mesti ingat, rumah adalah salah satu kebutuhan pokok selama kita hidup, selain sandang dan pangan. Kedua, peradaban dimulai dari keluarga, artinya dari rumah. Jadi kebayang kita mau ngomong peradaban tapi orang nggak punya rumah, itu pasti membingungkan. Kedua, COVID juga semakin membuktikan. Waktu COVID apa yang terjadi? Semua mewajibkan work from home. Kebayang nggak ada home-nya? Sekarang kalau ada orang harga rumah di Kerawang 170 juta misalnya, dengan harga rumah di Bekasi 250 juta, kualitasnya pasti mirip. Karena masalah harga lahan. Jadi kita sarankan begini, boleh nggak subsidi ini kita perluas sampai 250 juta. Tapi saya udah mulai ngomong kualitas sekarang. Ya, saya akan ngomong terus ke pemerintah tentang improvement of quality. Jadi kan sekarang ini quantity dikejar ya. Tapi saya sering bilang kita jangan sampai menciptakan kawasan kumuh baru. Karena itu akan jadi dosanya kita. Gitu. Akan jadi PR besar buat the next generations. Jadi saya udah bilang, ini kayaknya rumahnya harganya mesti dinaikin limitnya supaya lebih layak huni. Contoh, tanahnya kalau sekarang kan rata-rata 60. Nah, dengan 250 juta mungkin bisa 72. Kedua, ada tambah dapur. Jadi yang sekarang itu dapur tuh nggak wajib. Nah, dapur tuh menurut saya wajib. Itu sama seperti 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, gitu ya. Ada ruang tamu dan keluarga, tapi juga harus ada dapur. Menurut saya wajib ada dapur. Gitu ya, karena untuk kebutuhan pokok namanya pangan. Gitu. Nah, itu yang lagi kita usulkan pemerintah sedikit naik, tapi kualitinya naik.
Jadi kita atur di quality. Karena saya nggak mempercayai rumah tuh dikecilin di Indonesia. Kamu bayangin ya, simpel aja kalau teman-teman turun ke jalan, ke lapangan, lihat perumahan, itu nanti ketutup jemuran semua tuh kalau rumahnya terlalu kecil. Ya orang Indonesia kan suka jemurin di depan, gitu kan? Ketutup jemuran semua dan betapa kumuhnya tuh nanti. Gitu ya. Dan orang Indonesia tuh masih keluarga besar. Jadi kalau kita punya rumah, itu pasti orang tua masih suka nginep. Mertua datang nginep, ada ipar, keluarga, dan sebagainya. Jadi kebayang kalau dia terlalu kecil. Ya, ini saya ngebayanginnya seperti itu. That's why kita bilang, coba deh yang dari 60 meter persegi jadi 72. Jadi limitnya dinaikin dan kasih dapur. Jadi lebih layak huni lagi gitu ya. Nah itu yang lagi kita diskusikan dengan pemerintah, perluasan jenis kepemilikan dari hanya beli baru menjadi renovasi dan bangun, tapi yang kedua juga perluasan harga. Nah mudah-mudahan dengan cara ini kita nggak ngomong quantity saja, 3 juta atau 1 juta whatever, tapi kita juga sudah mulai ngomong quality of life. Jangan sampai kita menciptakan kawasan kumuh baru, itu yang saya benar-benar berusaha hindari gitu. Itu yang kita usulkan ke pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan policy. Quality of life ya Pak, Quality of life. Ditekankan. Pak Nixon tadi selain berbagai langkah-langkah yang sudah dilakukan, BTN ini kan juga melakukan inisiatif yang cukup besar, yaitu spin-off unit usaha syariah menjadi bank umum syariah. Nah, bagaimana sih Pak peluang dan juga tantangan bagi BTN untuk tumbuh secara anorganik, baik itu mengakuisisi ataupun mungkin mendirikan anak usaha baru? Ya, ini nggak gaya-gayaan ya. Jadi satu ini karena ada undang-undang, semua unit usaha syariah di Indonesia yang bank itu harus spin-off jika satu, total asetnya di atas 50T, dua, jika total aset syariahnya sudah melebihi 50% total induknya. Nah, BTN itu udah ketemu 50T. Gitu ya. Dan ini selambat-lambatnya 2 tahun, akhir tahun ini mesti spin-off. 50T-nya itu 2023. Hari ini udah di atas 60. Gitu ya. Udah, dugaan saya akhir tahun mungkin bisa 70 nih. Itu pertama, Mbak, undang-undang. Kedua, yang terjadi di BTN hari ini adalah masyarakat di bawah, di daerah-daerah tertentu, semakin banyak menginginkan akadnya syariah, KPR nih. Karena memang KPR itu mungkin salah satu produk yang paling pas di industri syariah. Karena ada beragunan dan bukan barang spekulatif, gitu. Rumah, tempat tinggal, kebutuhan hidup. Jadi pas disupport pakai mekanisme akad syariah. Itu yang kita lihat. Kebutuhannya makin ke sini, dulu cuma 15%, sekarang rumah subsidi itu 20% akadnya udah syariah. Berkembang terus. Dan masyarakat semakin melek. Dan menurut saya, memang kalau mau bank syariah besar, industri ekonomi syariahnya juga harus besar. Karena nggak mungkin ada bank syariah besar kalau ekonomi syariahnya nggak diperluas. Sehingga nggak mungkin di-run oleh 1-2 bank saja. Gitu ya. Perlu ada beberapa bank yang mensupport ekonomi syariah ini jadi besar. Kalau 1 atau 2 malah nggak terlalu lambat. Ya, jadi yang mesti dibenerin adalah ekonomi syariahnya dulu, nanti bank mensupport. Gitu ya. Dan jangan terlalu eksklusif, biarlah bank-bank syariah ini nanti berkompetisi layanan. Oke, sehingga yang diuntungkan customers. Itu pikirannya kita gitu ya. Lalu kita juga lihat di Malaysia, belajar gitu ya, apa yang terjadi di sana gitu ya. Ya ada sedikit beda modelnya. Banyak bank di sana syariah first. Jadi kayak bisa 2 kamar, bisa syariah, bisa konven, tapi syariah first gitu. Kalau di kita memang mesti pisah gitu. Nah, ini yang lagi kita lihat sehingga kami yakin dengan segmen yang sama, bisnis yang sama, tapi beda, satu syariah, satu konven, ini akan beriringan tumbuh. Itu satu. Kedua, tadi saya sudah bilang, negara sebesar ini, dengan umat muslim terbesar di dunia, nggak mungkin disupport oleh 1-2 bank syariah saja. Harus diperbesar. Nah itu yang lagi kita garap. Jadi tumbuhnya aja dia ini 17% loh, BTN syariah. Konvennya sendiri, induknya itu masih di bawah 10% per tahun. Jadi dia jauh lebih cepat hari ini. Nah itu yang saya bilang tadi bahwa
penambahan bank syariah bukan berarti akan membuat kuenya jadi kecil, enggak. Karena ini kuenya gede banget, harus dikerjakan bareng-bareng, harus terjadi kompetisi layanan, sehingga sehat dan sustain. Dan masyarakat yang diuntungkan. Nah, kalau dibilang beda fokus, ya memang bank syariah yang lebih awal milik BUMN dengan bank syariah yang kita bentuk itu kebetulan juga lapangannya beda. Ini kan perumahan juga. Iya. Jadi sudah dipastikan BTN tetap menjaga Perumahan sebagai core ekspansi utamanya. organik, tapi tetap sesuai dengan core bisnis BTN. Core bisnis BTN dan layanan syariah lainnya, pasti ya. Kayak pendidikan, kayak gitu-gitu kan juga banyak yang syariah sekarang. Nah, ini yang kita lihat pengembangan bisnis BS kan ke depannya. Kemudian satu lagi memang yang kita butuhkan kalau ditanya adalah mortgages insurance gitu ya. Kita pengen banget punya mortgages insurance to support program pemerintah ini lewat asuransi mortgages dengan premi yang very efisien. Sehingga ini bisa lebih murah ke masyarakat. Kalau dia bisa diintegrate pasti jauh lebih murah. Nah, itu kita lagi berpikir kapan someday bisa punya mortgage insurance mensupport kebutuhan pokok kami untuk bisa, karena insurance salah satu biaya yang paling mahal di depan. Kalau mau akad KPR itu yang paling mahal, sekarang udah bukan DP. DP itu udah murah. Tapi premi asuransi, apalagi kalau tenornya makin panjang, preminya makin mahal. Ya kalau tenornya 20 tahun ya kali 20 lah kira-kira gitu. Mahal banget. Jadi kalau itu kita punya, bayarnya bisa dicicil, dicampur dengan angsuran kredit dan seterusnya itu bisa jadi lebih simple, itu pasti lebih daya layanannya akan jauh lebih besar dan lebih murah. Nah, tapi itu insurance ini sudah masuk dalam roadmap-nya BTN belum, Pak? kita pengen di core plan kita ada gitu ya. Tapi kan ini nanti bergantung keputusannya pemilik ya. Tapi kalau ditanya kami butuh itu gitu. Ya. Tadi kita sudah berbincang terkait dengan transformasi, digitalisasi, kemudian sampai strategi bisnis. Tentu kita juga ingin mendengarkan, Pak, mungkin pesan kepemimpinan dari Anda agar kinerja dari BTN tetap solid, khususnya untuk BTNers, Pak. Mungkin apakah ada pesan-pesan yang perlu ditekankan, value-value apa yang harus dipegang oleh seluruh insan BTNers, Pak? Mungkin insan BTN dan customer Indonesia lah ya. Kalau Silakan, insan Pak. BTN saya pesan ya, kita ini kan bank yang didirikan oleh negara, pemerintah Indonesia, bank BUMN, hari ini sahamnya dimiliki oleh Danantara gitu ya. Memang pasti punya tujuan pendirian untuk membantu program pemerintah. Gitu ya. Makanya saya pengen SDM BTN itu very professional untuk melayani walaupun segmennya di bawah. Gitu ya. Untuk melayani dengan maksimal, baik itu kecepatan proses, kualitas layanan, keramahan, hospitality, kejujuran, dan seterusnya, integritas yang baik, sehingga masyarakat Indonesia tidak merasa bank itu sebagai salah satu tempat yang jadi momok gitu. Tapi kita pengen bahwa bank itu menjadi tempat yang mereka bisa dapat solusi. Satu. Itu selalu saya ngomongin ke seluruh BTNers, mulailah layani dan carikan solusi. Karena itu jauh lebih penting. Kita bukan birokrat. We are professional untuk men-serve layanan kepada nasabah sehingga mereka match dengan kebutuhan mereka. Karena itu yang paling penting gitu ya. Dan end to end. Di masa lalu tuh banyak persoalan udah KPR tapi nanti sertifikatnya lamban. Nah, sekarang kita lagi benerin, rapihin, bahkan tempat penyimpanannya dan lain sebagainya itu jadi lebih rapi, sehingga nanti pada saat dia lunas atau sebelum lunas sertifikatnya udah bisa kita serahin. Nah, itu juga salah satu bentuk layanan yang harus kita jaga terhadap our customer. Tapi